Tercatat pada potongan kertas yang rusak adalah arus tagihan hari ini. Elizera meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya, berlutut dengan hati-hati di kaki Salor, dan melepas sepatunya untuknya. Kepala rumah merendam kakinya di air panas dan bersantai. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang sulit untuk tinggal bersamamu? Salor mengeluarkan dengungan dari hidungnya, dan kemudian dengan enggan mengulurkan kakinya dan meminta Elizera melepas sepatunya untuknya. Hanya mulut ini yang tidak bisa berhenti. Sialan sekelompok sampah ini. Bukankah aku hanya meminta mereka untuk bergandengan tangan denganku untuk membeli tanah awan yang beredar dengan harga murah? Aku tidak punya keberanian sama sekali. Mereka semua di sana berpikir bagaimana menyanjung Lord of Light. Jika saya mengatakan orang-orang ini benar-benar bodoh. Bagaimana kuil Master Cahaya dapat memiliki sejumlah besar tanah awan? Dan itu sangat murah. Tetapi itu hanya keuntungan dari Mahkamah Agung. Mungkin itu adalah transaksi pribadi. Kami orang luar tidak memiliki cara untuk mengetahui hal-hal ini. Kami hanya bisa menebak. Namun, adalah mungkin bagi kuil penguasa cahaya untuk meningkatkan cara membuat tanah awan dalam waktu yang singkat, dan mungkin untuk menemukan metode yang lebih baik daripada tanah awan yang telah kami gunakan untuk jumlah yang tidak diketahui. Waktu. Sama sekali tidak mungkin. Elizera berpikir, dia telah mendengar banyak tentang Lord of Light. Baru-baru ini, penampilan Lord of Light dalam kompetisi yang diadakan oleh Mahkamah Agung telah menjadi topik hangat di banyak tempat. Terutama istana yang seperti daun, menutupi Mahkamah Agung. Dia skeptis. Jika Anda memiliki kesempatan, pastikan untuk memeriksanya. Selagi Salol masih marah dan ingin banyak bicara, Elizera mengangkat kakinya yang telah direndam air, mengusap telapak kaki Salol, dan bertanya. Apa asal-usul Lord of Light ini? Saya telah mendengar dari orang luar akhir-akhir ini bahwa sepertinya dia berkonflik dengan Mahkamah Agung Tuhan, kan? Salol santai, mengangkat satu tangan dan mengubah gerakan. Penguasa cahaya ini adalah lingkaran besar. Kita adalah lingkaran kecil di sekelilingnya. Dan Mahkamah Agung adalah lingkaran terluar, terbesar. Penguasa cahaya ingin mendapatkan status dan kekayaan di alam abadi, tetapi juga untuk menyingkirkan pemeriksaan dan keseimbangan Mahkamah Agung. Menurut Anda apa yang akan terjadi padanya? Bergabunglah dengan kami. Ini adalah wajah sebenarnya dari penjualan tanah awan dengan harga murah. Setelah para idiot ini menghabiskan setengah bulan pertama, sekarang saatnya bagi mereka untuk melakukan sesuatu untuk Lord of Light. Tunggu sebentar. Mahkamah Agung. Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Salol. Dan dia tiba-tiba menamparkan pahanya. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Kota Daro juga merupakan tempat di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung Tuhan. Dia tidak lain adalah tuannya. Tidak peduli seberapa mampu Anda, bukankah itu masih menundukkan kepala Anda di depan Mahkamah Agung? Aku akan pergi sekarang. Begitu dia pergi, pikir Salol, dan baru saja keluar dari pintu, tapi berbalik dan menepuk kepala Ilizel dengan ringan. Kamu adalah yang paling perhatian dariku. Tunggu aku kembali ke rumah. Dan aku akan membalasmu dengan baik. Mengatakan itu, Salol dengan lembut mencium dahi Elizera, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi kecepatan Salol tidak cepat, atau, dibandingkan dengan kecepatan normalnya, itu sudah sangat lambat, karena dia belum mendengar kalimat wanita itu. Aku sedang menunggumu. Elizera melihat keluar pintu, matanya yang awalnya lembut dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Jika mata bisa membunuh orang, maka semua orang di kota Daro akan menderita akibat dari bencana ini. Aku menunggumu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tentu saja, Elizera tidak akan pernah mengatakan bagian kedua dari kalimat ini. Itu adalah rahasianya selamanya. Setelah menunggu di tempat selama setengah menit, setelah dia yakin bahwa Salor telah pergi, Elizera berdiri dan menyeka dahinya dengan kekuatan yang tidak biasa. Kembali ke kediamannya diam-diam, Elizera duduk di rumah dan menulis kata-kata satu persatu di liontin batu giok. Liontin giok ini diberikan kepadanya oleh Han Sanjian, mengatakan bahwa itu bisa membantunya. Dan itu bisa dianggap sebagai anugerah yang menyelamatkan jiwa. Saat itu, Elizera masih tidak percaya, dan baru kemudian dia yakin bahwa Han Sanjian tidak membohonginya. Anda hanya perlu menulis kata-kata di liontin batu giok, dan di tempat orang kepercayaan itu tinggal di sisi lain, selembar kertas akan keluar dari udara tipis, dan Anda perlu mengandalkan metode khusus untuk melihat apa yang ada di sana. Kertas. Dia bahkan tidak perlu pergi dari sini, dia hanya perlu mengatur orang kepercayaannya untuk menyampaikan pesan. Liontin giok ini sangat membantunya, lolos dari kecurigaan Saror berkali-kali, dan akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan Saror. Sekarang, ketika Elizera tahu bahwa Han Sanjian kembali ke sini lagi, hatinya agak rumit. Saat setiap kata ditulis, itu bukan hanya untuk balas dendam, ada beberapa nostalgia yang tersirat. Saat itu sudah larut malam, dan Han Sanjian dan penguasa kota Daro masih merencanakan cara memancing Saror keluar dari kota Daro. Tapi tidak pernah punya rencana yang tepat. Han Sanjian tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kita berbicara omong kosong di sini, tidak ada artinya, lebih baik menunggu.
Tuan Kota Darrow memandang Han Sanjian secara tak terduga. Menunggu apa? Sudut mulut Han Sanjian terangkat sedikit. Tunggu surat. Tanggapan seperti itu membuat Tuan Kota Darrow sangat terkejut. Han Sanjian bukan dari Kota Darrow. Hari ini, dia juga dibawa kepemimpinan kroni-kroninya, menghindari semua jalan dan bergegas ke tempat ini. Saya tidak melihat dia akan bertemu siapapun di sepanjang jalan. Mengapa Anda begitu yakin sekarang? Mungkinkah dia memiliki pengaturan lain di Darrow City? Setelah mengambil 10.000 langkah lagi untuk berbicara, dia baru saja mengirim seseorang untuk menghubungi Elizera, tetapi tidak ada kabar baik. Elizera tidak bisa hidup di dalam, dan kroni penguasa Kota Darrow tidak bertemu siapapun, dan mereka masih berjaga-jaga di luar. Baru saja, Tuan Kota Darrow baru saja memerintahkan bawahannya untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Tidak peduli seberapa cepat, berita itu tidak akan sampai ke telinga Han Sanjian. Han Sanjian, dengan ekspresi tegas di wajahnya, menyesap anggur panas. Jangan khawatir, masih ada waktu paling lama setengah. Jika kamu ingin membicarakannya, aku masih mempelajari hal-hal ini dari penguasa cahaya, dan informasinya lebih dulu. Jika Anda tidak mendapatkan kecerdasan yang cukup, lebih baik merencanakan dengan lebih hati-hati. Tuan Kota Darrow di sampingnya sedikit terkejut. Mereka masih mengobrol panas sekarang. Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Mengapa Anda mulai mengobrol? Han Sanjian, kamu benar-benar tidak panik sama sekali. Setelah memikirkannya, Tuan Kota Darrow merasa lega. Bagaimanapun, insiden ini tidak menyebabkan kerugian bagi Han Sanjian. Terlepas dari hasil-hasilnya, Salor saat ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan Han Sanjian. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Kapan saja, selama Han Sanjian mau, dia bisa membalas dendam. Dan dia berbeda. Sekali kesempatan ini dilewatkan, itu akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup, dan akan sulit untuk memiliki kesempatan untuk berbalik lagi. Memikirkan hal ini, Tuan Kota Darrow buru-buru berkata kepada Han Sanjian. Aku bisa menambahkan lebih banyak hadiah kali ini. Selama kamu bersedia membantuku menyingkirkan Saror, Tuan Han Sanjian, semuanya mudah dikatakan.